Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Iwan atau Bang Herwandi. Beliau adalah praktisi pendidikan, staf mengajar di salah satu pondok pesantren di Tanjung Rawa. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau dalam waktu 1 jam ke depan dalam tema bullying. Ya, kita paham bahwa belakangan ini fenomena bullying ini sangat gencar dibicarakan, terutama di sekolah-sekolah. Padahal bullying ini juga sering terjadi di lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan Bang Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abang aja lah ya. Abang aja. Lebih enak gitu ya. Nah, tadi Bang Iwan, ini kita sesuai dengan apa ya, belakangan ini kan bullying ini kerap terjadi ya di lingkungan sosial kita, baik itu padahal di lingkungan rumah tangga juga ya, antara tetangga, kemudian terutama di sekolah lah. Bang Iwan juga kan sebagai praktisi pendidikan, mungkin sering mengalami itulah kan, atau mendapat aduan-aduan dari siswa-siswanya atau santrinya lah, karena di pesantren. Nah, sebetulnya terkait dengan bullying itu apa gitu? Apakah hanya sekedar kekerasan fisik atau kekerasan-kekerasan yang berbentuk verbal aja, atau ada aktivitas ejek-ejekan di sosial media gitu? Gimana tuh maksudnya bullying itu? Iya, terima kasih Pak Gogon atas yang pertama kesempatan mengundang saya di acara podcast Dakwah Tamoran ya. Ya, Dakwah Tamoran merupakan kebanggaan juga ya, bisa menjadi salah satu narasumber di acara podcast kita ini. Udah ditunggu-tunggu juga sebenarnya ini, kapan dapat bagian itu untuk bisa berkontribusi di dakwah Tamora, terutama di podcastnya Dakwah Tamora. Ya, kalau kita bahas masalah bullying ini, ya kalau dalam bahasa Indonesia itu sering kan perundungan. Ya, yang sering awalnya itu dulu namanya perundungan. Nah, tapi trennya sekarang itu namanya bullying. Memang kalau kita lihat konteksnya secara bahasa, bullying atau perundungan ini adalah perilaku yang sengaja dilakukan oleh seorang, bisa juga kelompok. Nah, itu yang menyebabkan yang sifatnya itu menyakiti orang lain, ya bisa juga tidak mengenakkan. Jadi bisa perilaku yang menyebabkan orang lain itu menyakiti atau tidak mengenakkan. Nah, kalau dia perilaku yang menyakiti ini, ya bisa jadi bentuknya dalam bentuk yang fisik gitu ya. Nah, kemudian kalau menyakiti perasaan, yang itu nanti kaitannya dengan mental, bisa jadi ejekan dan yang lain-lain, yang itu menyebabkan orang itu merasa jadi tersinggung, tidak enak dan yang lainnya. Nah, kalau dalam kategori fisik ini kadang-kadang sifatnya itu tidak dilakukan oleh satu orang, tadi saya bilang bisa jadi kelompok dan yang lainnya. Dan kalau sudah sampai pada tahap fisik, ini kadang-kadang kan namanya fisik ya, itu bisa mencederai dan yang lain, itu dianggap parah nih kasusnya. Tapi sebenarnya nggak begitu juga ya. Kalau kita lihat bullying ini kadang-kadang ya tidak hanya masalah fisik saja yang hari ini jadi perhatian, karena kalau nanti dia perkataan ya ataupun sikap yang tidak mengenakan tadi, kadang-kadang orang menganggap itu hanya cuma kayak gitu aja, kalau dianggap ringan. Tapi kalau dianggap yang berat itu adalah fisik. Tapi sebenarnya nanti kalau kita lihat dalam berbagai macam contoh kasus dan juga dampak, ternyata semuanya sama aja, sama-sama membahayakan karena itu merugikan orang lain. Nah, jadi secara pengertiannya begitulah, bullying atau perundungan itu ada sikap yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang membuat orang itu bisa jadi tersakitin secara fisik dan juga secara perasaan atau mentalnya. Nah, gitu. Ini kan kalau kita lihat kan kasus ini kan marak nih dibicarakan belakangan ini ya. Ini apa karena memang baru terdeteksi, padahal kalau
seingat saya lah kan, kalau kasus-kasus ini zaman kita dulu sekolah kan pasti Iya, ada juga. ada gitu. Terutama yang apa ya, kasus bullying yang sifatnya itu mungkin ejek-ejekan. Kita dulu kalau diejek nama orang tuanya kayaknya marah. Iya. Apalagi kalau satu kelas nih. Nggak marah aneh rasanya. Ya, itu termasuk perundungan ya. Termasuk perundungan karena secara menyebabkan orang tuh merasa mental. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Bang Iwan, apakah memang baru terdeteksi atau karena memang baru diperhatikan ini Iya. sama inilah kan, mungkin orang-orang yang memang punya kebijakan lah untuk Iya. memperhatikan itu. Ya, jadi kalau kita lihat kasus bullying ini, memang untuk belakangan ini ya, kasus belakangan ini sampai ada yang korbannya itu meninggal, yang mana ada anak SD di Jawa itu ya, karena kasus perundungan dia sakit kemudian meninggal, ada juga yang bunuh diri dan yang lainnya. Itu kalau kita melihat bahwasanya, ini kok makin parah ini dan yang lainnya. Apalagi gitu. kemarin yang mohon maaf kasus yang ada bom di SMA 72 itu. Ya, katanya ya, ada kaitannya dengan itu. Walaupun ini masih debatable. Ada yang membawanya ke bully, ada juga yang coba menariknya ke arah radikalisme dan yang lain. Atau kasus yang di Aceh, ada yang bakar pesantrennya dan yang, atau ada kasus juga kemarin tuh sekolah yang tutup gara-gara terlalu banyak masalah pembulian, perundungan dan yang lain. Jadi kalau kita lihat maraknya itu memang seiring dengan apa yang disebut dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial hari ini kan diiringi dengan apa yang disebut dengan modernisasi, globalisasi, digitalisasi. Dulu mungkin kita tidak mendengar atau mendapatkan informasi kasus-kasus pembulian di daerah yang lain. Misalnya tadi kan kita nggak akan mendapatkan informasi yang cepat dan masif dari kasus-kasus perundungan yang ada di daerah yang lain. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, ya kan, kasus-kasus perundungan itu, kasus pembulian itu cepat terinformasi, menyebar, kemudian dikomentari dan yang lainnya itu. Kalau kita itu dari sisi ininya ya, kelihatan maraknya itu dari kasus perubahan sosial itu. Tapi sebenarnya juga kalau kita lihat dari tingkat kejadiannya, itu sebenarnya memang terjadi peningkatan karena ada satu lagi kasus bullying yang dulu nggak ada sekarang bisa ada, namanya cyberbullying. Nah, jadi kalau kita klasifikasi bullying itu ada yang sifatnya fisik, pasti dia menyakitin gitu kan. Ada yang kemudian secara perasaan mengejek. Ada yang dia namanya bullying itu sifatnya relasi atau sosial. Jangan berkawan sama dia, gini-gini. Bullying juga ya? Bullying juga gitu. Mengajak orang lain tidak berteman dengan seseorang. SKT ya? SKT, dikucilkan. Misalnya dia tuh jelek, dia tuh miskin, gak usah berkawan sama dia. Itu pembulian. Nah, yang lebih parah lagi itu adalah cyberbullying. Cyberbullying ini ya karena diupload di media sosial. Banyak orang yang tahu, bisa disimpan, macam-macam gitu kan. Nah, itu bisa terulang karena itu bisa jadi video atau gambar disimpan, nanti diupload lagi. Nah, gitu. Itu kan menyebabkan ya bullying ini sekarang variasinya begitu banyak. Nah, bahkan beberapa pakar psikolog mengatakan cyberbullying ini dampaknya lebih luar biasa lagi daripada yang saya sebutkan, baik itu fisik dan yang lain. Karena ya kalau diupload satu dunia tahu misalnya gitu. Satu dunia bisa jadi ramai. Apalagi kalau mengaruhi dunia internasional. Kemudian kalau dalam apa namanya ya? Apa istilahnya itu, survei atau gimana itu? Data dari UNICEF sendiri itu ternyata 41% anak Indonesia itu terpapar bullying. 40%. Kalau di total kemarin itu datanya itu anak-anak di Indonesia, anak usia sekolah ya, itu sekitar 45,6 juta. Jadi kok 41%-nya sekitar 18,6 juta. Berarti di sekolahnya? Iya, di sekolah ada yang lain. Sekolah jadi masa anak-anak gitu. 18,6 juta anak-anak di Indonesia itu korban bullying. Korban bullying. Di mana korban bullying ini korban bullying ini nanti bisa jadi pelaku bullying juga gitu. Jadi korban bullying itu bisa jadi pelaku bullying. Nah, kalau kita lihat data 18,6 itu hampir setara dengan penduduk Belanda yang itu hanya 17 juta. Gitu. Jadi kita bayangin nih,
negara Belanda, penduduknya semua itu korban bullying. Atau 3 kali lipat dari penduduk di Singapura. 3 kali lipat penduduk Singapura itu habis kena bullying. Artinya dari sisi jumlah banyak. Nah mungkin sekarang untuk mendeteksi jumlahnya itu semakin lebih mudah karena tadi ya, adanya media sosial apa dan yang lain itu menyebabkan kasus bullying ini terasa apa ya semakin lebih marah. Belum lagi tadi tingkatan bullyingnya ya kan. Kemudian efek dari bullying itu sendiri. Kalau dulu mungkin orang nggak sampai bunuh diri, nggak sampai meninggal. Itu membuat bullying ini menjadi menurut saya kasus yang sangat serius yang harus diantisipasi ya kan, dan kemudian ya dicari ini masalahnya di mana, kemudian solusinya itu gimana untuk kasus bullying itu. Berarti harus informasi itu mempengaruhi juga ya. Betul, sangat mempengaruhi. Suatu masalah itu bisa apa ya, lebih nampak terbelok. Iya, apalagi kasus dulu kita kalau mendengar kasus bullying ini hanya sesuatu yang terjadi di luar negeri. Iya. Nah, sekarang ternyata di lingkungan anak-anak kita juga ada. Atau ada anak-anak kita yang meniru kasus yang ada di luar. Ya, karena pengaruh media sosial kan, gitu. Pengaruh media sosial itu dipakai di sini untuk kemudian melakukan pembulian. Ya konon katanya, mohon maaf, beberapa kasus di Indonesia ini ya meniru apa yang terjadi di luar. Termasuk konon katanya yang di SMA 72 itu juga terinspirasi dengan film-film dan atau ada yang bilang games ya games yang itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan pembulian dan yang lainnya. Oke, Bang Iwan, kita lanjutkan Bang Iwan. Nah, ini kan kalau menurut Bang Iwan lah, apakah bullying itu memang itu hanya masalah individu atau memang ini mencerminkan sistem baik itu kalau dia dalam dunia pendidikan, sistem pendidikan yang memang kurang bisa ya. Mungkin gitulah bahasa saya, kurang bisa untuk mengkanter itu gitu. Nah, kalau menurut Bang gimana? Yang pertama yang harus kita pahami dulu, bullying ini bisa menimpa siapa saja, ya kan? Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga bisa, gitu kan? Di dunia kerja ada juga. Iya, dunia kerja ada juga ya gitu. Bisa menimpa siapa saja, bisa di mana saja, tapi juga bisa dicegah oleh siapa saja. Nah, bisa juga saja. Nah, karena saya ini praktisi pendidikan, adanya di sekolah, ya mungkin saya dari sudut pandang di sekolah saja gitu. Di sekolah. Nah, maka kalau kita lihat kasus di bullying ini, memang saya dalam beberapa kali itu mengisi asesmen, ujian di apa dan yang lainnya, materi tentang bullying ini selalu ada gitu ya, selalu ada. Bahkan di sekolah itu ditempatkanlah guru yang terkadang itu dicoba untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak ya kan, guru BK kita bilang ya kan, guru konseling, salah satunya itu adalah untuk mengatasi masalah ini. Namun kemudian ya, kalau kita lihat ternyata makin banyak yang terjadi. Nah, kalau saya lihat memang kasus bullying ini bukan hanya terjadi karena faktor individu. Sistem kalau kita kaitkan dengan pendidikan ada juga, ada juga. Karena begini, Bang Agon, terkadang di sekolah itu, ya kalau kita cerita sistem pendidikan itu kan nanti selain kurikulumnya itu sendiri, ada penyelenggara pendidikan sekolah, di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru dan yang lainnya. Nah, anak-anak itu di sekolah kan biasanya kalau ada kasus bullying itu kan, ya kalau memang ada beberapa anak itu yang nggak berani ngomong, nggak berani bicara, gitu kan. Nah, kalaupun dia berani bicara, dia ngadu ke gurunya misalnya gitu. Nah, gurunya ini kemudian terkadang itu sepele terhadap masalah ini. Maka kalau kasus sepele itu dianggap, ya kasus kecil dianggap sepele, ya dia jadi besar. Nah, kemudian akan jadi besar. Nah, awalnya kadang itu. Maka terkadang guru atau pihak sekolah itu tidak memahami bullying itu sendiri. Jadi konsep bullying itu tidak dipaham sendiri. Nah, dalam konteksnya itu kita pendidikan, nah terkadang memang materi-materi bullying ini, terutama pencegahannya ya, itu memang tidak begitu banyak kemudian untuk diajarkan pada anak-anak gitu. Jadi secara sistem ada masalah di kita sehingga terjadinya bullying dan yang lainnya. Bisa termasuk juga bagaimana kita memperlakukan anak-anak di kelas dan lain-lain. Karena bisa jadi gurunya juga melakukan
bullying terhadap anak kan. Misalnya kita mengklasifikasikan ini anak pintar, ini anak bodoh dan yang lainnya. Anak yang dianggap bodoh tadi kemudian perilakunya kita itu kita anggap masa bodoh, nggak diperhatikan dan yang kita saya bilang tadi apa namanya relasi tadi sosial tadi itu kita kayak mengucilkan anak itu. Nah, berarti kan secara sistem kita juga salah di dalam Kalau begitu pendidikan. mempengaruhi psikis anak juga ya. Pengaruh, sangat pengaruh sekali gitu. Kan? Iya, pengaruh sekali gitu. Jadi sistem pendidikan kita juga perlu perlu kita kritisi juga berkaitan dengan masalah bullying. Kenapa sistem pendidikan kita ini ya kalau kita lihat kasus tadi makin banyak, tingkatannya tadi itu tidak mampu mencegah kasus bullying ini. Berarti kan ada masalah. Gitu. Besar ya pengaruhnya ya? Besar sekali pengaruhnya. Apalagi tadi kan Bang Iwan bilang kan kasus apa tadi ya, misalnya kayak yang di SMA 72 itu kan, ada yang bilang terinspirasi. Dari kejadian-kejadian di luar negeri. Nah, informasi atau apalah ya kan, tayangan-tayangan yang dari luar negeri itu kan bisa diakses ya kan. Betul. dari internet. Nah, kalau memang sistem itu punya niatan yang sungguh-sungguh, mungkin ya tinggal di kantor aja kan. Iya betul. Oke lah. Nah kalau inilah Bang Iwan. Nah dalam Islam sendiri, bullying ini termasuk kezaliman apa enggak? Karena bullying ini kan zolim itu kan apa ya, sesuatu yang kemudian itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu zolim. Zolim. Jadi ya bullying ini ya zolim karena kita tidak berlaku adil terhadap orang lain. Apalagi nanti kalau dalam segi pendidikan, guru tadi kan saya bilang tadi kan, guru ini kan harus berlaku adil kepada semua muridnya. Ketika dia tidak berlaku adil, maka dia zolim. Nah, ketika seseorang itu kemudian atau anak kita katakanlah dia merasa dirugikan, tersakiti dan yang lain itu kan zolim. Apalagi kemudian kalau anak itu mengadu pada gurunya menyepelekan masalah itu. Zolim juga kan. Nanti dia ngadu ke orang tuanya arah kau digituin aja pun udah begini-begini dan yang lainnya. Semuanya zolim semua merasa itu makin memperparah si korban bullying dan semua orang dianggap menzolimi dia. Misalnya gini, ada anak-anak itu yang kemudian dibully di sekolah, dia nggak berani cerita misalnya gitu. Dia nggak berani cerita, mungkin dia hanya berani cerita ke orang tuanya, katakanlah dia nangis apa dan yang lainnya. Biasanya dia pasti akan minta pindah sekolah. Karena dia akan mencoba untuk tidak berjumpa kembali dengan orang-orang yang selalu membulinya. Nah, kenapa? Karena di sekolah juga dia tidak ada mendapat perlindungan itu. Kan gitu kan. Jadi dia merasa harus jauh dari orang-orang yang menzoliminya itu. Nah, jadi bullying ini dalam pandangan Islam dia itu jelas itu menzolimi orang karena menyakiti orang lain baik tadi secara fisik maupun secara perasaannya. Kalau dia ingin jauh aja masih mending kan, dia ingin balas pula. Ada yang begitu, ada yang begitu dan ya walau alam ya kasus-kasus misal tadi pembakaran pesantren atau tadi ngebom di sekolah apakah itu kan tadi kan dia tidak hanya menganggap yang menzolimi itu hanya pembulinya tapi guru-gurunya juga sekolahnya juga jadi semua mau dihabisin sama dia gitu karena tadi pelaku bully ya kan kadang-kadang itu adalah korban bully itu sendiri begitu dia melakukan kekerasan ya kan dan yang lainnya itu kan jadi berbahaya kan gitu ya. Dampaknya seperti itu. Nah beginilah kan. Nah biasanya nih kan kalau sepemahaman saya kan yang apa ya mendapat tindak perundungan itu, yang mendapat perundungan itu kan biasanya yang lemah, gitu kan. Atau dia berbeda dari yang lain. Misalnya kalau dia fisik, fisik kan ada yang kecil, ada yang hitam, lurus, ada yang hitam, bahkan ada yang gemuk. Gitu kan. Nah itu kan sering ya kan mendapat tindakan perundungan itu. Nah kalau dalam Islam itu gimana sebetulnya seharusnya kita kan menyikapi yang gitu misalnya melihat mungkin dia dari sisi fisik ya kan beda kemudian lemah atau ya kadang-kadang kan kalau di sekolah itu juga nggak semuanya pintar ada juga yang dia nggak paham dari satu pelajaran kan. Itu kadang-kadang sering juga kan mendapat. Nah itu gimana kok dalam pandangan Islam? Ya kalau dalam pandang Islam itu
menyebut atau memanggil orang aja itu kan nggak boleh dengan sebutan yang itu jelek. Iya, iya, betul. Nggak boleh jelek. Orang gemuk juga nggak. Ya kemarin saya lihat juga ini ada beberapa pendapat. Ada orang gemuk sebetulnya nggak boleh dipanggil ndut gitu. Gitu, nah, atau udah orang hitam dipanggil leng gitu ya kan itu. Nah, itu ya kalau dia merasa nggak senang dengan sebutan dan panggilan itu ya nggak bagus. Karena dalam Islam itu sendiri penyebutan panggilan, ya Islam ini kan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang dan yang lainnya. Kalau bisa penyebutan dan panggilannya itu ya bisa berupa dengan doa kan atau kebaikan, misalnya kita kalau manggil anak soleh, mari dulu lah gitu kan, dan lain itu kan panggilan yang baik, menyejukkan hati orang. Tapi kalau sini kok anak bodoh sini kan. Jadi disebutkan bodohnya aja udah gimana gitu. Jadi Islam memang melarang untuk kita itu memanggil, kemudian mengatain, atau sebutan-sebutan yang itu menyakiti hati dia gitu. Nah sekarang banyak itu sebutan-sebutan itu atau sindiran-sindiran, manggil orang itu yang kemudian itu dengan istilah-istilah yang menyakiti dia gitu. Ini nggak boleh. Dalam Islam itu harus dengan kata-kata yang baik, ya, menyemangati dia, menyenangkan dia, ada muatan doa dan yang lainnya. Jadi dalam Islam ya begitu. Memperlakukan orang dengan kata-kata dengan sesuatu yang tidak baik itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Kan kita harus memberikan rasa kenyamanan, menampakkan kasih sayang kepada orang lain. Misalnya guru manggilnya itu apa? Hehehe, nama, atau misalnya panggil nak. Nah, kan lebih enak dipanggil nak itu kan. Abang ya. Atau bang, hei kamu sini. Atau kamu yang pendek sini. Nggak sudah, tapi kalau nak sini dulu ada kan rasa ini dia bisa lebih dihargain dan karena memang salah satu bentuk ini juga panggilan-panggilan yang tidak menghargain itu membahayakan juga kayak gitu untuk orang-orang yang mungkin secara mental itu kemudian ya mudah tersinggung, ya kan, tidak mudah bergaul, katakanlah anak pendiam dan yang lainnya, mungkin itu dipendam dia kan gitu kan. Tapi mendamnya dia ini yang kemudian sangat berbahaya. Orang pendiam tuh kadang-kadang nanti bisa nekat gitu kan. Nah, makanya saya bilang tadi korban-korban pembuli ini bisa jadi nanti jadi pelaku ketika dia bereaksi kan gitu. Nah, itu biasa kadang-kadang dari perkataan, panggilan dan yang lainnya. Ya kalau dalam Islam tuh ya panggillah dengan perkataan yang baik kan gitu kan, dengan sebutan yang baik dan ngasih gelar itu yang baik-baik kan, ngasih gelar ya, sekaligus untuk mendoakan dia. Jadi kan dalam Islam kan ada gelar, ada apa namanya lakop, ada kunyah ya kan, ada nama panggilan, ada nama alias apa dan yang lainnya. Kunyah dan lakopnya itu ya kalau bisa ya yang bagus-bagus. Bahkan kita kan kalau nggak tahu aja kan ada istilahnya kan, si fulan, supaya terasa tidak menyinggung orang lain kan, si fulan, si fulanah kan gitu. Ya, saya Agon dipanggilnya. Tapi emang udah begitu. Ya biasa kita tuh dianggap biasa aja kalau ngasih panggilan ditambah-tambahi dengan sebutan yang kadang-kadang diidentikan dengan fisik. Misalnya Iwan mana? Iwan Keling gitu. Iwan Gondrong. Yang lain ada Iwan Gendut dan yang lainnya. Itu kadang-kadang biasa kan gitu kan. Tapi kadang tadi ada hal-hal yang menurut kita biasa, menurut pandangan orang lain itu nggak biasa. Nah, itu yang sebaiknya itu yang baik-baik saja untuk diucapkan. Begitu. Biasanya kalau tukang ya misalnya kan misalnya tukang jual beli ayam gitu ya. Kadang mohon maaf misalnya kan ucok mana ucok ayam gitu. Ya itu ucok ayam gitu. Tapi dia biasa aja aja karena ayam gitu kan, dia tukang ayam gitu kan. Nah, coba anak tukang ikan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kalau begitu nggak apa-apa ya. Gimana? Kalau misalnya itu kan. Ya itu kan memudahkan aja pengidentifikasian itu, nggak masalah kalau dalam rangka untuk mengejek gitu. Tapi kok dalam rangka untuk mengejek itu yang bahaya. Tapi kalau hanya untuk menyematkan supaya mudah membedakan, karena memang yang namanya ucok mungkin banyak. Terlalu banyak, apalagi Udin kan. Udin udah Udin sedunia kan gitu. Oke. Nah, berarti tadi ya lebih dihargai lah ya itu. Iya, betul. Di apa namanya kan. Panggilan tuh kalau bisa identiknya
ada rasa kasih sayang lah, apalagi untuk anak-anak itu. Ada panggilan yang baik tadi. Kalau sikap kita, sikap sama yang begitu dituntun lah gitu ya. Iya, jadi kalau sikap kita itu kan kalau misalnya ada hal yang nggak mengena apa dan yang lain itu kan cepat harus kita beri nasihat ini dan yang lainnya, ini nggak boleh, sebaiknya mengatai kawan tuh begini. Ya saya dulu juga pernah dinasihati guru saya gitu ya. Ketika manggil kawan itu dengan sebutan yang nggak baik, ya ditegur sama guru saya, itu saudaramu, jangan begitu, itu kan saudaramu juga. Gitu kita mengatai dia dengan yang nggak enak, ya ditegur gitu. Jangan gitu, itu kan saudara kita juga, ya kan. Atau kalau misalnya kita ngejek secara fisik, jangan begitu, ya kan. Dia juga sama dengan kita, ciptaan Allah. Nanti kalau kita mengejek fisik dia dan yang lainnya, sama dengan kita mengejek ciptaan Allah. Nah, kadang-kadang kan nasihat-nasihat seperti itu jadi renungan kita supaya nggak memperlakukan orang itu ya seenaknya kita aja kan gitu. Karena kan sekarang ini pun memang banyak ya anak-anak yang manggilnya kadang yang kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi ada istilah-istilah di dunia anak sekarang itu yang memang sebetulnya ejaan, tapi kita nggak paham dengan itu. Karena memang udah biasa dianggap nggak ejaan jadinya. Betul. Gitu. Kayak bodoh mono begitulah. Gitu kan. Betul ya. Jadi karena udah biasa itu ya. Oke, Bang Iwan, kita lanjutkan nih Bang Iwan. Oh ini Bang, satu lagi. Apa itu? Kadang-kadang cie-cie aja ada orang yang tersinggung. Ya selalu ada laporan anak. Saya selalu dibully. Oh dibully apa? Dicie-cie. Cie-cie aja ada yang tersinggung gitu. Bayangin aja, cie-cie. Kemana dicie-ciein apa? Ya kan? Toh tuh orang tuh asal saya ini cie-cie. Ada nggak senang dicie-ciein? Kalau bertanya-tanya secara ininya kan. Iya. Ada gitu apa ya. nih? Kan, cie-cie ya. Cie-cie. Saya sama istri saya sering tuh. Cie-cie. Tapi dia nggak marah. Nggak marah ya gitu. Nah, kalau beginilah kan, apakah mempengaruhi nggak ini kan? Tidak adanya kontribusi kepada anak-anak itu terkait dengan ini ya, pembinaan secara masif itu di waktu kecil itu ya. Mungkin penanaman nilai-nilai Islam. Apakah ini mempengaruhi munculnya perilaku bullying itu? Iya, kan kalau kita lihat namanya pembinaan anak-anak ini ya, terutama tumbuh dan kembangnya anak-anak. Karena kalau di dalam lingkungan sekolah itu kan sifatnya lebih kompleks, ya kan. Banyak anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, apa itu status sosial dan yang lainnya. Jadi untuk menghadapi situasi itu, anak-anak kan harus kita persiapkan ya dari rumah. Jadi istilahnya dari anak-anak itu di usia dini itu sudah kita ajarkan arti dia itu berinteraksi dengan orang lain, gimana sikap dia itu berinteraksi, bagaimana dia mengantisipasi interaksi yang itu kemudian tidak baik. Itu sudah kita ajarkan. Ya, misalnya kita ajarkan kepada nanti kalau ada orang yang begini-begini ngajak gini-gini, kamu jangan diam aja, misalnya kan. Kalau ada guru laporkan aja ke guru, atau jangan kemudian nangis ini apa. Jadi anak itu memang sudah kita siapkan gitu. Ya, kita siapkan. Jadi nggak bisa kemudian kita biarkan anak itu masuk ke dalam lingkungan yang baru, lingkungan yang sifatnya interaksinya itu luas, kemudian anak itu tidak kita bekali. Nah, pembekalan anak itu ya harusnya dari rumah, dari orang tua dan yang lainnya. Tinggal lagi masalahnya satu, yang kita harapkan tadi di rumah itu anak-anak mendapatkan pembekalan, ya mohon maafnya, banyak anak-anak itu datang ke sekolah dengan membawa masalah dari rumah. Gitu. Jadi kadang dia itu melakukan pembulian di sekolah karena masalahnya di rumah. Misalnya kadang-kadang ada anak yang di rumah selalu dimarahin, ya kan? Dia memang diam di rumah, dimarahin. Tapi emosional dia kebawa ke sekolah. Dilampiaskan sampai di sekolah karena dia itu merasa punya kekuatan, katakanlah badannya besar, fisiknya kuat, jumpa kemudian kawannya yang secara fisik lemah, apa istilahnya, cupu, ya kan, dan yang lainnya dilampiaskan ke sana. Bisa jadi kan gitu. Makanya kompleks ini sebetulnya tidak hanya dalam lingkungan sekolah, kadang-kadang di keluarga juga menjadi suatu permasalahan. Jadi kalau kita berkait dengan pembinaan,
Maka ya sejak sedini mungkin di rumah anak-anak itu sudah kita bekalin. Termasuk ya kita bekalin adabnya, akhlaknya, ya kan. Bagaimana hormat dengan orang tua, dengan sebaya, dengan adik kelas. Ya, itu kan bukan sebuah apa namanya pendidikan yang hanya harus diajarkan di sekolah, tapi di rumah kan juga harus sudah diajarkan kepada anak-anak, sehingga tadi ketika dia berinteraksi dalam dunia yang lebih luas, terutama di sekolah, dia bisa menempatkan posisi itu. Nah, jadi dia juga nggak jadi orang yang kaku, nggak pandai bergaul, karena biasanya korban bully itu adalah anak-anak yang nggak pandai bergaul. Itu jadi sasaran tembak sama orang-orang yang suka membuli. Apalagi kalau nanti ada pembuli tadi yang sifatnya saya katakan tadi kelompok, sekelompok geng kata kita gitu kan, atau kalau di sekolah itu sering sebutannya circle. Ya, circle itu melihat ada anak yang ini apa namanya yang cukup lemah gitu kan, udah lemah, anak orang kaya pula lagi, istilah kita apa dulu itu, dikompasin, dipala gitu kan, dipala ini apa dan yang lainnya itu banyak. Apalagi anak itu nanti udah cukup pakai kacamata tebal macam dan yang lainnya, sering digambarkan dengan yang rambut belakangnya iya kan, sering digambarkan seperti itu gitu. Nah, jadi kancing bajunya sampai atas gitu. iya, jadi kadang-kadang kita dikasih ya, kadang-kadang ada yang film yang begitu kan, mengidentikan orang seperti ini lemah apa dan yang lain. Kalau bisa enggak, orang kacamata tebal itu tidak identik dengan lemah, orang yang selalu bawa buku nggak identik dengan lemah, orang yang tadi pakai apa namanya kancingnya segini nggak identik dengan lemah, belah tengah itu nggak identik dengan lemah, jadi nggak mudah untuk dibully orang gitu. Nah, jadi kalau begini dibenarkan nggak kan? Tadi kan penting ya untuk membekali anak itu terkait dengan pemahaman Islam, betul. Islam agar dia bisa memilah-milah dan sebagainya. Nah, kalau orang tua misalnya kan membekali anaknya itu dengan motivasi kamu harus berani, kalau ada orang yang dia ini dilawan. Atau mungkin orang tuanya tadi kan ayahnya fighter kan itu kan dengan pendekar atau apa gitu kan, dilatih dengan ini supaya berani dan melawan dengan begini. Nah, itu gimana? Iya, kalau apa namanya hal-hal seperti itu sah-sah saja untuk sebagai pelindung dia gitu kan, sebagai pelindung dia. Yang salah kan nanti kalau kita kemudian tadi ya misalnya anaknya ayahnya faktor apa dan yang lainnya udah libasi aja anak di sekolah ini dan yang kena biasanya kasus perundungan atau pembulian ini yang apa namanya yang sampai kepada mungkin yang parah dan yang lain itu memang yang nggak pernah melawan. Biasanya kalau orang dibully ngelawan, pembuli itu nggak berani bully lagi, nggak berani bully lagi. Atau katakanlah gini, ada orang membuli, ada seorang anak atau kelompok membuli anak yang lain, kemudian dia diancam, jangan ngadu-ngadu ya, jangan bilang-bilang sama guru apa dan yang lainnya. Nah, kalau anak itu memang nggak kita ajari untuk tadi berani bicara ngadu, dia nggak akan ngomong. Akhirnya dia tahankan sendiri, yang maka secara emosional itu akan merusak dia. Tapi kalau kita ajari supaya dia itu kemudian berani ngomong ini dan yang lainnya, dia nggak takut dengan ancaman, maka kasus pembulian ini nggak akan berlanjut. Karena kalau enggak, ya dia akan menjadi korban terus. Menjadi korban terus. Maka memang dia harus kita persiapkan untuk menjadi anak yang bukan berani dalam tanda kutip yang lain, tapi berani untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya itu pembelaan terhadap dirinya sendiri. Nah, termasuk tadi mengadukan atau menyampaikan pembulian yang terjadi pada diri dia kan gitu. Nah, kalaupun diancam-ancam sama pembuli itu ya nggak usah takut gitu. Ya nggak usah takut, karena memang rata-rata pembuli itu pasti akan ngancam gitu ya, supaya yang dibully itu atau korban pembulian itu nggak ngadu ke guru, nggak ngadu ke orang tua dan yang lainnya. Maka kalau anak itu nggak kita persiapkan secara mentalnya tadi untuk kemudian menghadapi pembulian, ya udah dia akan jadi korban pembulian seterusnya, dan itu berbahaya. Sampai tadi kan ada yang anak-anak itu kemudian ada yang sakit karena stres, depresi, meninggal, ya kan? Ada juga yang kemudian bunuh diri. Nah, begitu udah sulit kan gitu. Berarti ini mempengaruhi cukup besar ya pengaruhnya. Misalnya terkait dengan lingkungan rumah keluarganya, ya ini masyarakat, bahkan juga apa ya
sistem mungkin ya di sekolah itu gimana. Ya. Kalau menurut Bang Iwan, yang mana yang paling besar pengaruhnya? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, secara prinsipnya pembulian ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, korbannya biasa siapa saja, dan kemudian bisa dicegah oleh siapa saja gitu kan. Nah, kalau sekarang ini memang yang paling berpengaruh itu adalah lingkungannya. Ya, lingkungannya. Tadi misalnya saya sebutkan, misalkan ada anak membuli anak yang lain. Dia membutuhkan perlindungan dari lingkungannya, dari gurunya, dari sekolahnya. Nah, gitu guru dan lingkungannya kemudian tidak peka terhadap apa yang menimpa dia, ya udah, yang namanya pembulian akan marah. Pembuli-pembuli itu kan merasa bahwasanya, oh di sini ternyata aman gitu untuk melakukan pembulian. Makin marah itu pembulian. Korban kemudian merasa bahwasanya, oh ini nggak ada pembelaan terhadap dia. Jadi lingkungan yang tidak diciptakan untuk kemudian memberikan perlindungan terhadap anak yang akan membuat kasus-kasus yang berdampak kepada pembulian terhadap anak makin besar. Maka salah satunya kan sekolah itu kan pasti, ya memang saya kira hampir rata-rata sekolah itu kadang ada slogan stop bully dan yang lainnya. Kemudian pasti akan dibuat regulasi atau peraturan sekolah untuk menghindari pembulian. Cuma terkadang memang itu hanya slogan dan itu hanya peraturan. Karena kadang-kadang mohon maaf, nggak mengucilkan ya atau tidak mengeneralisir. Ada beberapa pihak itu kemudian yang malas untuk menyelesaikan masalah beginian yang terjadi pada anak-anak. Jadi ya, padahal itu tanggung jawabnya guru kan gitu kan. Aduh, malas sekali menyelesaikan masalah anak kayak gini. Udahlah, kok kayak gitu aja pun, gitu aja nangis, gitu aja merasa ini kan. Padahal itu harus disikapi dengan serius. Jadi lingkungan memang tidak menciptakan perlindungan terhadap anak. Jadi misalnya ada anak ngadu apa langsung disikapin. Jadi ya yang lain juga nggak bisa nggak bisa semena-mena kan, atau nggak bisa kemudian melakukan pembulian terhadap orang. Oh ternyata di sini nggak bisa sembarangan untuk melakukan pembulian, atau mereka takut untuk melakukan pembulian karena memang disikapi dengan cepat, disikapi dengan tegas terhadap para pembuli-pembuli itu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, terutama untuk anak-anak di sekolah ya. Bagaimana sekolah itu kemudian menciptakan suasana yang nyaman dan aman terhadap anak-anak supaya tidak terjadi pembulian. Ya salah satunya sekolah itu harus memperhatikan anak-anak yang kena bully, ya termasuk juga harus ini ya memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya kalau mereka dibully, mereka tadi harus berani untuk berbicara atau menyampaikan itu. Kemudian punya mekanisme untuk kemudian bagi pelaku pembulian, ia harus ditindak dengan tegas. Kalau enggak ditindak tegas, ini bahaya. Ini mentang-mentang anak pejabat nggak berani, mentang-mentang anak kepala sekolah nggak berani, ya ini bisa berbahaya. Karena biasanya pelaku pembulian itu merasa punya posisi yang kuat itu. Nah, bisa jadi status sosial, bisa jadi juga fisik ini dan yang lain. Beda cerita nanti kalau korban jadi pelaku, itu biasanya udah luapan emosional yang kemudian udah nggak dendam gitu, udah nggak tertahan lagi gitu. Jadi dia bisa melakukan apa saja gitu. Bahkan yang nggak kuat jadi kuat. Nah gitu dia. Nah, itu dia. Jadi ini tadi kan kita di awal kita bicara bahwa ini kan perundungan atau bullying ini kan marak ini ya. Dan seperti kayak gunung es gunung es atau ya. Yang terdeteksi mungkin beberapa persen, tapi bisa jadi kan, bisa jadi lebih banyak lagi kan gitu. Karena tadi saya bilang kan ada mungkin juga yang nggak mengadukan. Nah gitu. Jadi fenomena gunung es dia. Nah ya gunung es ya namanya. Iya. Nah ini apa nggak jadi perhatian sama negara, atau negara nganggap ini bukan masalah atau gimana? Kayaknya kan kok bisa terus begitu gitu. Kalau menurut Bang Iwan gimana? Ya, menurut saya begini, dalam kasus ini yang sering muncul itu, tadi saya sebutkan ada slogan, ada dibuat peraturan dan yang lainnya untuk mencegah ya kan terjadinya pembulian. Tinggal lagi memang yang paling minim itu adalah ketika terjadi pembulian, sikap kita seperti apa? Baik itu terhadap korban yang dibully, termasuk juga pelaku pembulian. Misalnya pandangan masyarakat begini,
pelaku pembulian itu kadang dia juga dianggap sebagai korban. Misal tadi dia korban media sosial. Iya. Nah, karena mencontoh ini terjadi. Jadi dia diposisikan bukan hanya sebagai pelaku bullying, tapi sebetulnya dia juga dia korban ini dan lainnya. Nah, kita misalnya sekarang untuk korban-korban bullying nih, apakah cukup hanya kemudian kita misalnya yaudah kau harus begini-begini. Kalau mentalnya udah rusak, dia harus dibawa ke psikiater apa dan yang lainnya untuk ini. Sampai nggak kita ke sana udah untuk mengobati mereka yang jadi korban bullying. Sama dengan pelaku bullying tadi, sampai mana? Apakah hanya sampai pada peraturan sekolah? Gitu. Nah, kalau misalnya peraturan sekolah itu tidak membuat mereka itu jera dan yang lainnya gimana? Kan mereka pasti tetap akan menjadi pelaku bullying dan seterusnya. Atau hukuman ya? Nah, atau hukuman dan yang makanya saya kemarin ada melihat juga di beberapa podcast, karena memang kita ada yang namanya, kalau di Indonesia ada namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI gitu ya, yang selalu menganggap pelaku itu juga adalah korban, sehingga hukuman kepada pelaku itu ya sifatnya itu kadang nggak mendatangkan efek jera. Nah, maka ada beberapa orang pendapat bahwasanya nggak apa-apa kita menganggap itu adalah anak yang harus dilindungi, tapi yang namanya hukuman juga harus diberikan kepada mereka. Jadi istilahnya itu bisa memberikan efek jera terhadap pelaku, kemudian juga mencegah supaya tidak terjadi kejadian yang sama dengan lain. Jadi kalau dalam Islam itu yang namanya konsep hukum itu kan jawajir dan jawabir gitu kan. Dia sifatnya mencegah ya kan terjadinya kejahatan atau kekerasan dan yang lainnya, atau kesalahan dalam hukum dan yang lainnya. Kemudian ketika hukum diberlakukan, maka mengakibatkan orang itu tidak berani lagi kan. Jadi ada upaya pencegahan dan memberikan efek jera ya kan terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Nah, debatable itu sering di situ karena ini di posisi di anak gitu. Karena selalu harus ada yang namanya perlindungan terhadap anak. Jadi dianggap bahwasanya hukum-hukum yang dibuat sekarang itu terhadap pelaku pembulian dan yang lainnya itu tidak memberikan efek jera. Mekanisme kemudian mekanisme yang dibuat untuk menghukum anak ini supaya tidak menjadi pelaku pembulian lagi itu seperti apa? Nah, apakah kayak Gubernur Jawa Barat dimasukkan ke barak militer? Nah, apakah itu efektif? Tapi orang juga banyak yang protes kan, termasuk KPAI kok nggak salah juga memprotes apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya. Nah, Deddy Mulyadi yang kemudian itu Kang Deddy yang masukkan anak itu ke barak. Walaupun kata Kang Deddy itu efektif. Kan gitu kan. Itu kan debatable kan. Dia model kan militer, tapi bagi beberapa orang menganggap itu anak-anak nggak bisa diperlakukan seperti itu. Nah, itu kerancuan dari sistem kita sekarang untuk mengatasi sebuah masalah itu begitu. Kita sibuk berdebat, korban udah berjatuhan. Kita sibuk berdebat ini hukumannya apa, ini cara menangannya gimana, itu korban jatuh terus gitu. Nah, itu dia masalahnya kan, itu yang terjadi sekarang ini. Berarti bisa dibilang sebetulnya ada niatannya, keseriusan itu, tapi mungkin formulasi apa? Iya, mendudukkan masalah itu kan, mendudukkan masalah itu nggak saya sekata. Formulanya nggak pas. Nggak pas, gitu. Karena mendudukkan anak-anak ini selalu menjadi anak-anak dan dianggap kalau menghukum anak itu salah. Ada penyakit, tapi obatnya salah. Iya. Gitu. Misalnya dalam Islam aja lah itu. Anak umur 7 tahun harus disuruh sholat, ya kan. Kemudian kalau 10 tahun dia nggak mau sholat, pukul. Kata pukul jadi debat kan gitu kan. Nggak boleh melakukan kekerasan kepada anak. Padahal kan mukul itu bukan dipukulin, mukul mukul mendidik dan yang lain. Artinya memukul itu dalam rangka bahwasanya ya tadi kan supaya mencegah supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, kata-kata itu aja kan bagi beberapa pihak itu jadi masalah. Soalnya anak-anak ini nggak boleh dia apa-apa. Dia ada anak-anak itu memang nggak bisa cukup hanya dinasehatin gitu ya. Bukan kita membenarkan kekerasan fisik, enggak, tapi harus ada sikap yang lebih tegas lagi. Makanya nggak salah juga ada beberapa
perkara pidana mengatakan bahwasanya untuk para pelaku pembulian ini memang harus dibuat hukuman khusus untuk mereka gitu. Ya, bukan hanya di ini kan. Ya karena awak dulu ingat ngaji itu guru ngajinya itu pakai rotan tuh, yang panjangnya. Terakhir dia cuma bawa rotannya kita udah takut kan Iya. gitu kan. Itu udah Sekarang takut. dibuat gitu ya bisa dituntut ya. Ya bisa dituntut dan itu dianggap kita itu tidak mendidik anak kan gitu, tidak mendidik anak. Jadi gini nih, Bang Iwan. Kalau dari sudut pandang Islam lah, dari sudut pandang Islam untuk mencegah itu tadi semua permasalahan yang kita bicarakan tadi kan. Baik itu dari skup anaknya kan gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian tadi ada masalah dikontrolin masyarakatnya dan atau di sistemnya itu. Nah, ini kalau dalam pandangan Islam ini harus gimana nih? Islam ini kan agama sempurna, Ya, pasti. agama sempurna. Dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dari mulai akar sampai daunnya. Jadi secara kompleks bisa ini kan. Dari mulai pencegahan sampai ketika terjadi sampai mengantisipasinya seperti saya katakan tadi. Ya dalam Islam itu kan apalagi kalau kita cerita tentang masalah pendidikan anak itu nggak bisa hanya kita serahkan kepada pendidikan formal, sekolah dan yang lainnya. Orang tua lah yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, ya kan dalam Al-Quran jelas tuh kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya bahwasanya keluarga, ayah, ibu itu punya tanggung jawab besar terhadap anaknya, keluarganya. Melindunginya dengan apa? Mendidiknya dengan apa? Beri dia modal apa? Dengan pemahaman agama, akidah, kan gitu kan. Kita perkuat akidahnya. Ini kan kita nanti akan berbicara apa itu korban atau pelaku gitu ya. Kalau kita sudah tanamkan nilai-nilai akidah, akhlak di rumah itu kepada anak-anak, ya insya Allah dia tidak akan menjadi anak-anak yang kemudian mungkin di sekolah nggak susah diatur, nggak jadi anak yang bandel, nggak jadi pelaku pembuli dan karena sudah ditanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak itu sejak dari rumah gitu sudah ditanamkan. Nah kalau di sekolah itu kan sudah tinggal kemudian mengasah dia saja, modal udah ada gitu. Modal sudah ada. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang anak-anak ini datang ke sekolah bawa masalah dari rumah. Atau orang tuanya menyerahkan pendidikan anak tua sepenuhnya. Gitu anaknya bermasalah dia nggak terima anaknya. Nggak mau gurunya. Saya kok bisa anak saya begini. Berarti sekolahnya nggak beres gitu. Nah padahal nggak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pihak sekolah gitu. Di rumah itu juga berperan. Atau kadang gini, yang lebih ininya lagi, ada anak-anak itu di rumah kesannya baik, di sekolah ternyata tidak. Ketika orang tuanya dipanggil, anak saya baik-baik aja kok, anak saya anak yang baik ini apa dan yang lainnya gitu. Nah, karena apa persepsi pandangan dia terhadap anaknya yang baik ini seperti apa kan? Nah, ini kan jadi masalah. Nah, kalau kita kacamatanya pandangan dalam sudut pandang Islam ya tentu ya baiknya itu kita menjadikan anak kita anak yang soleh, kita tanamkan nilai-nilai akidah tadi kan. Akhlaknya dia kita bangun dan yang lainnya. Nah di sekolah dia akan mendapatkan ilmu ataupun sakopah yang lainnya yang mungkin orang tua tidak mampu untuk memberikan. Tapi kalau penanaman akidah dan yang lainnya itu memang wajib itu dari jangan anak-anak belajar akidah itu di sekolah gitu, di rumah nggak pernah diajarin atau tidak pernah ditanamkan sampai ke sekolah. Ya kemudian kalau kita cerita tentang masalah yang lebih luas lagi. Ya berkaitan dengan sistem tadi ya kan, kita sistem pendidikan juga harus dibangun, ya masyarakat juga sebagai pengontrol ya kan, ya, pengontrol terhadap interaksi sosial ini ya harus punya kepedulian. Jadi salah satu kelemahan masyarakat kita sekarang ini kan adalah kepedulian kita terhadap apa yang terjadi terhadap dunia anak-anak ini ya rendah gitu. Rendah sekali kepedulian terhadap ya misalnya ada orang melihat anak-anak sekolah katakanlah bolos apa dan yang lainnya, itu kan bukan anakku Bantis itu beda dengan awak dulu. Wah bahaya gitu kan, pasti kita akan ditegur apa dan lain-lain. Sekarang cewek-cewek saja gitu kan, atau kemudian justru kita memfasilitasi anak-anak ya kan, anak-anak bolos apa macam itu lebih bahaya lagi nanti jadinya kan gitu. Kasih tempat ya, kasih tempat main PS apa dan yang lainnya kan gitu kan. Nah, itu kan.
Itu salah satu juga di lingkungan masyarakat yang seharusnya jadi kontrol itu seperti itu. Nah, gitu aja. Ya, Kalau masyarakat butuh nggak sudut pandang juga? tetap gitu. Karena kan yang namanya interaksi sosial ini kan masyarakat itu menjadi salah satu bagian ya, yang kemudian itu nggak bisa dilepaskan gitu kan. Masyarakat ini pasti. Jadi kalau semua pihak itu kemudian bekerja sama, ya, termasuk masyarakat itu sendiri, ya saya kira kasus-kasus bullying ini, karena bisa jadi nanti bullying ini nggak hanya terjadi di sekolah kan gitu kan, terjadi di luar, walaupun anak-anak itu memang anak-anak sekolah, tapi terjadinya tidak di sekolah. Kalau ada kepedulian dari masyarakat itu ya bisa dicegah. Ya misalnya banyak anak-anak sekarang tawuran ini apa dan lainnya, ya kadang-kadang masyarakat nggak mampu mencegahnya atau tadi membiarkan aja dan yang lainnya. Ya masyarakat itu kemudian punya kepedulian yang sama terhadap anak-anak, punya persepsi yang sama, ya kan, membangun anak sama-sama. Itu bisa juga. Makanya kita sekarang aneh, kita punya masyarakat, kita punya aparat, tapi kenapa anak-anak kita bisa begitu, ya kan? Bisa tawuran, bisa jadi geng motor apa dan yang kok bisa gitu. Nah, padahal tadi kita punya masyarakat yang seharusnya mengontrol perilaku anak-anak, ya jangan hanya menganggap itu kan bukan anakku kan gitu kan, tapi itu kan anak-anak juga yang harus diinikan. Aparat kita juga seperti itu kan gitu. Jadi kayaknya permasalahan kompleks. Kalau regulasi? Regulasi apalagi kan gitu. Saya katakan tadi, kadang kita dalam hal untuk menetapkan regulasi aja masih berdebat tadi itu. Misalnya pakar hukum pidana dengan Komisi Perlindungan Anak ini berbeda persepsi dalam menghukum itu. Berarti ya gini juga ya, orang tua di rumah itu kan bagian dari masyarakat. Betul, ya, itu. Tentu dia harus punya tolak ukur yang sama ya kan. Jangan sampai punya persepsi gini lah, itu anak orang bukan anakku, terus aku nggak peduli, itu bahaya itu. Oke. Nah, jadi kalau beginilah kan, tadi kayaknya Bang Iwan yakin kali nih kan, kalau apa ya terkait dengan Islam, ya kan, punya tolak ukur. Kalau memang ini bisa terrealisasi lah kan, dari di rumah, kemudian di lingkungan kan, kemudian aturan gitu kan. Ini bullying selesai nggak? Insya Allah. Selesai ya? Insya Allah. Karena Islam itu ya dia problem solving. Jadi misalnya begini, Islam itu seperti saya katakan tadi, dia ada agama yang sempurna. Dia tidak hanya apa ya mengajarkan dalam masalah ibadah-ibadah ritual saja. Bahkan Islam itu ketika dia itu sistemnya itu dipakai, aturan-aturan dipakai, dia akan melahirkan peradaban emas, peradaban agung. Dan Islam itu sudah membuktikannya, gitu kan? Ya, katakanlah kita contohkan seorang yang mungkin hari ini nggak mungkin umat Islam itu nggak kenal Imam Syafi'i misalnya gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal Imam Syafi'i? Dia umur 7 tahun sudah hafiz Quran apa dan yang lain. Apakah dia hanya lahir sebagai seorang muslim ya kan, kemudian dia punya kapasitas orang yang pintar menghafal hadis Al-Quran dan lain-lain? Enggak, sistem juga mensuasanakan itu kan itu. Kemudian tadi kalau kita balik ke apakah anak-anak ini perlu pendidikan di rumah, Imam Syafi'i itu kan kalau kita bayangkan 7 tahun sekarang berarti anak-anak belum sekolah ya, paling PAUD apa dan yang lainnya. Artinya ibunya yang kemudian mengajari dia, mendidik dia sampai seperti itu, dan akhirnya tumbuh kembang menjadi ulama yang besar, yang kontribusinya besar untuk umat Islam sekarang. Artinya ketika Islam dengan segala bentuk aturannya itu menjadi aturan regulasi yang diterapkan dalam kehidupan kita hari ini, dia pasti akan melahirkan generasi yang luar biasa dan kemudian bisa mengantisipasi. Kemudian satu lagi, prinsip di dalam penerapan hukum Islam, regulasi nyata itu adalah jawazir dan jawabir seperti saya sampaikan di mencegah dan kemudian memberikan efek jera kepada orang yang melakukan kesalahan. Jadi pencegahannya ini jelas, ada upaya-upaya preventif yang jelas untuk kemudian mencegah terjadinya sebuah tindakan yang kemudian itu bisa merugikan orang lain, ya pastinya termasuk dalam pembulian. Nah kalau kita nanti kaitkan dengan pembulian ini kasusnya di sekolah, nah, ini pasti kaitannya dengan masalah sistem pendidikan. Nah, Islam punya mekanisme sistem pendidikan Islam itu seperti apa? Karena sistem pendidikan Islam itu
dia masuk dasarnya itu bukan dia harus pinter ngitung apa macam dulu, tapi yang dikuatkan itu adalah akidahnya dulu. Jadi pondasinya dia kuatkan. Dalam sistem pendidikan Islam itu pondasinya dikuatin. Jadi kalau kita lihat sekarang, kenapa anak-anak begitu rapuh? Ya karena tidak punya pondasi yang kuat. Ya, ya. Maksudnya keyakinan dia kepada Allah. Iya, jadi ya kalau dia nanti mau bertingkah laku dan yang lain, dia tahu oh ini salah. Kenapa? Akidahnya menyatakan itu tidak boleh dan yang lainnya. Dia mau nyakiti orang, dia punya pemahaman, oh dalam Islam ini nggak boleh. Jadi ada kontrol, akidah yang ada dalam dirinya itu menjadi kontrol perilakunya. Jadi kan perilaku seorang itu kan didasar oleh pemahaman dia. Pemahaman itu didasar pada pola pikirnya. Nah, pola pikirnya itu kan kita kaitkan dengan akidahnya. Jadi dia akan melakukan apa saja, dia selalu akan kaitkan dengan Islam. Nah, itu pentingnya mengkuatkan akidah Islam itu tadi. Oh ini dalam Islam nggak boleh, oh menyakiti Islam nggak boleh, oh Islam itu harus memberikan kasih sayang kepada sesama, harus hormat kepada orang tua, harus menyayangi, dan seterusnya gitu. Kan bully nggak akan ada kalau yang itu tertanam dengan kuat. Kalau sekarang tolak ukurnya kan nggak gitu. Ini boleh nggak ada dalam pikiran anak-anak itu. Yang penting sur aja kan itu. Ya karena kan ya bukan anak-anak, kita juga. Kita juga betul. Kan begini ya, memahami akidah itu bisa jadi bukannya ya kita tidak paham dengan konsep akidah. Iya, kalau akidah itu hanya dipahami hanya sekedar percaya kepada Allah, percaya pada Al-Qur'an, pada Nabi dan Rasul dan seterusnya, ya tanpa makna kan gitu Ya, kan. kan gini, Bang Iwan, kita ini kan Islam itu otomatis Islam. Betul. Orang tua kita Islam gitu. Kita bukan mencari apa sebetulnya Islam itu, kan memahami Allah. Tapi kan akidah Islam itu nggak ditanamkan. Dia hanya ada, tapi nggak ditanamkan kuat di dalam diri anak-anak kita tentang akidah Islam itu seperti apa. Atau ya tadi nggak hanya anak-anak kan, dia lahir tumbuh kembang sebagai orang Islam. Tapi nggak tercermin Islam yang ada dalam dirinya. Berarti itu nggak tertanam kan gitu dia. Berarti ya orang tua itu juga harus punya peran besar lah kan. Peran besar. Begitu juga di dunia pendidikan ya kan, sejak awal juga harus ini. Atau yang mungkin lebih parah lagi adalah ketika mengkaitkan sebuah masalah kita hukumi secara agama, mungkin secara khusus ya karena kita umat Islam ya, kita kaitkan dengan Islam, orang menganggap bahwasanya orang menganggap bahwasanya Islam itu tidak punya jawaban terhadap masalah itu kan agak bermasalah juga gitu kan. Oh, ini ada kasus pembulian, kira-kira Islam Islam bisa nggak menjawabnya? Orang berpikirnya nyari jawabannya ke sana kemari, padahal Islam bisa menjawabnya, kan gitu kan? Salah. Kata deh. Kalau kita ceritakan sistem pendidikan, ya orang sistem pendidikan Islam ada nggak? Kenapa kita nggak mau kemudian menerapkan sistem pendidikan Islam supaya tidak terjadi kasus-kasus itu? Kalau kita tidak percaya dengan Islam bisa menyelesaikan masalah itu, kita tanyakan lagi akidahnya, kok bisa? Itu dia, baliknya kan ke situ lagi deh gitu. Gini, Bang Iwan, ini kan nggak terasa kita udah mau habis juga nih kan, untuk 1 jam ini. Bisa tambah kopinya ya kan. Nah, bisa nggak abang gambarkan sedikit ya kan, jika Islam itu dipahami lah oleh seluruh umat manusia ya. Coba gambarkan kan, bagaimana kira-kira yang ini ya, misalnya terkait dengan dunia pendidikan atau gambaran masyarakatnya gimana? Ya, jadi Islam itu kan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan. Jadi Islam itu diturunkan itu sebagai rahmat untuk seluruh alam, gitu kan. Bukan hanya rahmat untuk bagi kaum muslimin saja, tapi rahmat bagi semua alam. Rahmat itu kan memberikan keberkahan. Keberkahan itu kan pasti akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan yang lainnya. Nah, ketika Islam itu adalah rahmatan lil alamin, apakah sekedar Islamnya saja atau tidak? Nah, Islam itu kan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang membawa ajarannya itu kan dia membawa itu sepaket. Islam itu punya aturan. Ya kan? Punya aturan. Nah, aturan itu untuk apa? Apakah hanya diketahui, dipahami atau diterapkan? Diterapkan. Kan gitu. Jadi Islam itu adalah seperangkat akidah, ibadah, dan aturan-aturan yang lain, termasuk aturan yang mengatur apakah hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, hubungan dengan diri kita sendiri, hablum nafsi, termasuk akhlak tadi,
atau hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Yang hubungan-hubungan itu ketika diterapkan dalam sebuah aturan barulah akan memunculkan yang namanya tadi Islam rahmatan lil alamin, termasuk dalam masalah pendidikan. Oke, ternyata nggak bisa pendidikan saja, dalam masalah pergaulan. Ya kan, pergaulan kan nanti kaitan juga dengan anak-anak tadi, atau pembulian tadi bukan hanya anak-anak, di orang dewasa juga ada, dunia kerja juga ada, dan yang lainnya, interaksi masyarakat, sistem pergaulan dan yang lainnya. Atau tadi masuk lagi ketika sudah terjadi masalah, ada nggak hukum-hukum di dalam Islam? Ada. Islam ini kan apa namanya bisa menjawab apa saja, masalah apa saja insya Allah bisa dijawab. Karena apa? Karena kita punya Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau manusia itu punya masalah, balik kemana? Ke Al-Quran. Oh, di Al-Quran nggak ada, tengok di hadis. Nah, kalau tidak ada lagi, lihat ada nggak pendapat para sahabat, ijma sahabat, atau qiyas syar'i yang kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh manusia. Jadi gambarannya, Islam itu, aturannya itu harus diterapkan di mana? Ya di dunia. Ya semua apa yang terjadi di dunia ini tadi kan, mau sistem pendidikan, pemerintahan, pergaulan, hukum, ekonomi, dan yang lain itu diterapin semua. Baru bisa mendatangkan rahmatan lil alamin. Kalau nggak diterapkan, ya sudah pasti akan memberikan kepasatan ataupun kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kan gini, manusia itu, alam manusia dan kehidupan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu apa yang paling baik untuk kita. Pasti. Apa yang paling cocok untuk kita ini? Apa? Aturan yang membuat kita atau menciptakan kita, aturan dari Allah. Kan balik lagi bicaranya konsep akidah kalau dalam hal seperti ini. Jadi kita harus balikkan ke situ lagi kalau kita bicara tentang Islam. Kira-kira gambaran seperti itulah. Ya, berarti bukan hanya dunia pendidikan ya. Bukan hanya dunia pendidikan. Seluruh alam bahkan. Seluruh alam gitu. Jadi kalau Ya, kan pendidikan itu, kalau kasus yang terjadi di dunia pendidikan itu ya salah satu masalah yang terjadi hari ini akibat Islam nggak diterapin aturannya. Nah, itu dia aja. Gitu. Ya masalah-masalah lain banyak. Nanti mungkin di podcast ini akan cerita masalah-masalah yang lain kan gitu kan. Baik, Bang Iwan, sebelum kita sudahi nih kan, sebetulnya ada pertanyaan lagi nih kan. Mungkin inilah yang pertama nih kan, kira-kira apa nih pesan Bang Iwan nih kepada generasi muda yang menjadi korban bullying? Ya, kalau yang menjadi korban bullying, yang pertama itu, kalau anak-anak kita menjadi korban bullying itu harus berani melawan, harus berani bicara. Ya. Kemudian kalau sudah itu kan terjadi apa dan yang lainnya, kemudian jangan terlalu bersedih dan depresi, perkuat iman. Jadi anak-anak itu bisa ditangkal depresinya itu kalau kita kuatkan keimanannya itu. Nah, itu perlu juga kita masukkan untuk kemudian memperkuat anak-anak itu kepada korban-korban pembulian. Jadi kalau nanti dia sudah bicara, apakah kepada guru BK-nya ataupun kepada orang tuanya, coba hargai anak yang sudah berani mengalir. Coba kita munculkan rasa empati kita. Jadi kepada anak-anak itu jangan takut. Kemudian anak-anak itu kalau bisa sekarang itu, walaupun belum jadi korban pembulian, perkuat keimanan kita kepada Allah, perkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pesan saya. Baik, sekali lagi ya, terakhir. Terakhir Bang, ya. sekali kan. Nah, mungkin ini perlu juga nih dipahami oleh pemirsa kan. Bagaimana cara terbaik untuk bangkit nih, kan? Biar kita tidak menjadi pelaku ataupun korban. Kalau dalam pandangan saya, karena saya adalah seorang Muslim, gitu kan, dan saya menganggap Islam itu bisa menyelesaikan masalah ini semua, maka kita harus kembalikan semua ini dalam sudut pandang Islam tadi. Bangkit pun ya cara kita membangkitkan itu, cara kita memotivasi baik itu kepada korban maupun pelaku, coba kita selesaikan semua permasalahan ini, kita kembalikan kepada Islam supaya ada kesadaran tadi ya kan. Ya, jadi kita tidak semena-mena kepada orang lain dan yang lain. Karena saya ya kalau dibilang pesimis ya
pesimis memang dengan ini. Karena hanya untuk merumuskan hukuman tadi aja antara Komisi Perlindungan Anak apa dan yang lainnya dengan apa namanya para pakar hukum pidana apa dan yang lainnya atau pembuat regulasi ini masih debatable terus. Sementara korban terus berjatuhan. Pakai deh yang udah ada gitu istilahnya. Islam punya konsep sistem pendidikan ini apa dan pakai yang udah ada. Ngapain buat baru lagi yang kemudian buat baru itu nggak jelas gitu kan. Nah, udah nggak jelas ya tak gimana-mana kan gitu kan ya. Coba pakai Islam. Nah, kita coba kita kembalikan semua permasalahan kita itu kepada Islam gitu. Nah, itu saja sih. Oke. Dan saya. Terima kasih Bang Iwan, syukron jazakallah khairan katsir. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi selama Islam itu cuma hanya dijadikan ajaran moral, ya permasalahan tindak kezaliman baik itu perlindungan akan tetap ada. Nah jadi sekarang pertanyaannya, berani nggak kita menerapkan Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan kita? Ya saya kembalikan kepada para pemirsa, pertanyaan tadi ya dijawab aja di dalam hati, berani nggak? Ya. Baik, saya Bang Agon undur diri, terima kasih kepada para pemirsa setia yang sudah menyaksikan podcast ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.